Puji Tuhan kalau Anda bisa membahagiakan orang tua Anda, membahagiakan orang-orang yang Anda layani, puji Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak bisa membahagiakan mereka, berjuanglah untuk tidak menyakiti mereka. Ini yang menjadi poin penting khotbah saya hari ini. Kalau Anda tidak bisa membahagiakan orang-orang sekitar Anda, tidak bisa membahagiakan orang-orang yang dekat dengan Anda, jangan sakiti mereka. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa. Sampailah juga kita di hari ke-7 novena Roh Kudus kita. 2 hari lagi kita menjalani novena, dan hari Minggu nanti kita merayakan Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Saudara-saudari, ini suatu perjuangan yang tidak mudah untuk setia, tetap berdoa, tekun. Mungkin kita banyak kepentingan, keperluan, tetapi kesetiaan kepada Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita yakin Tuhan menguatkan kita, terutama selama novena, hari-hari novena kita. Kita hening sejenak. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Paulus menunjukkan keberanian yang luar biasa dan menunjukkan nilai hidup luar biasa. Dari bacaan pertama, dari Kisah Para Rasul, kita mengetahui bagaimana Paulus tidak takut waktu dia diadili, dia ditangkap, karena ada nilai, ada sesuatu yang value, nilai yang dia perjuangkan. Saudara-saudari, kita dikuatkan, diteguhkan oleh Paulus, dan kita dikuatkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan menjaga kita. Dikatakan tadi bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Supaya dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi kita dikuatkan oleh Paulus dan diteguhkan kembali oleh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, hidup itu selalu berubah. Saya suka sekali apa yang dikatakan oleh filsuf Heraklitos. Heraklitos itu mengatakan demikian. Dalam bahasa Yunaninya, panta rei kai uden mene. Panta rei kai uden mene. Yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu yang tinggal tetap. Jadi harus selalu perubahan. Hidup itu selalu berubah, saudara-saudari. Tetapi konsep Heraklitos yang berubah itu diungkapkan dalam kehidupan kita secara berbeda. Kita berubah karena Tuhan. Bagi Heraklitos tidak ada sesuatu yang tetap. Tapi bagi kita tahu, ada yang tetap, yaitu Tuhan. Kasih Tuhan tetap. Dan yang berubah apa? Hidup kita. Berubah apa? Menjadi baik, menjadi baik. Saudara-saudari, waktu saya, sekali lagi, bukan saya bercerita masalah saya di luar negeri, tidak. Waktu saya di Roma, kami itu ada acara yang namanya Culture Night. Culture Night. Dari Indonesia, selalu saya yang ditunjuk. Kalau nggak main sulap, menari. Waktu itu saya menari tari Jawa. Tari Jawa saya menari. Nah. Tetapi saya nggak ngomong soal saya tertarik dan terkesan dengan apa yang ditampilkan romo-romo, pater-pater dari India. Mereka itu menampilkan drama satir. Dalam sastra ada istilah satir, yaitu drama sindiran. Bagus sekali. Saya begitu terkesan dan menempel di pikiran saya, yaitu tentang arti berani mati. Si Father Henry Sosan, itu teman saya dari seorang dokter dari India. Dia itu berpuisi. Oke lah, Indonesianya begini. Saya sampai mengingat, sampai bisa menghafalnya. Dia bilang begini. Pasukan berani mati. Dia bilang begitu. Pasukan berani mati. Dalam bahasa Inggris tentunya. Saya terjemahkan. Pasukan berani mati.
pasukan yang bosan hidup. Karena putus asa dalam hidup, takut menjalani kehidupan, kehilangan harapan, dan tidak punya pegangan, maka maunya mati. Itu pasukan berani mati. Saudara-saudari, sindiran yang sangat tajam dari teman saya Father Henry tadi, saya mau mengatakan kepada Anda, kemudian dia memberikan kesimpulan, yang benar adalah pasukan berani hidup. Menatap kehidupan ini dengan berani, tidak putus asa, dan punya nilai yang diperjuangkan seperti Rasul Paulus tadi. Ada nilai yang diperjuangkan. Saudara-saudari, kalau Anda ada nilai yang Anda perjuangkan dalam hidup ini, Anda tidak mau mati, saudara-saudari. Bukan berarti kita tidak boleh mati, atau tidak takut mati, atau nggak mau mati, bukan. Tetapi saudara-saudari, kita mau hidup meskipun kita menderita, kita susah, ada nilai yang kita perjuangkan. Value, nilai yang kita perjuangkan. Yaitu apa? Ada sesuatu yang mau kita perjuangkan. Kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam. Kemuliaan tertinggi hanya untuk Tuhan. Dan bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk sesama. Seorang ibu yang berjuang melahirkan bayinya. Berjuang demi kehidupan sang bayi. Seorang bapak yang bekerja keras, berantau mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anaknya. Untuk istri dan anaknya. Ada nilai yang diperjuangkan, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, pertanyaan, kalau Paulus berani mengalami siksaan, ada nilai yang diperjuangkan karena Kristus, cintanya kepada Kristus. Yesus Kristus punya nilai yang diperjuangkan, yaitu kasihnya kepada Bapa dan Bapa yang mengasihi dia. Pertanyaannya untuk Anda dan saya, apa sih nilai yang Anda perjuangkan? Mungkin kita tidak sempurna, nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, kita pun tidak sempurna. Tetapi saudara-saudari, kita yang tidak sempurna ini berjuang menjadi sempurna, menjadi baik. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, kita bukan pasukan berani mati, tetapi kita adalah pasukan berani hidup, menatap kehidupan ini. Mungkin kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kalau Anda tidak bisa membahagiakan teman Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, minimal Anda tidak menyakiti mereka. Saudara-saudariku, Anda mungkin tidak bisa membahagiakan mereka. Saat ini mungkin karena Anda miskin, Anda lagi susah atau apa saja, Anda lagi sakit. Tetapi satu hal, kalau Anda tidak bisa membahagiakan orang-orang sekitar Anda tidak bisa membahagiakan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada Anda, jangan sakiti mereka. Jangan melukai mereka. Kalau Anda tidak bisa memberi uang mereka, tidak bisa membahagiakan mereka, jangan menghina mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saya suka sekali lagunya anak sekolah minggu itu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga memandang penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, matamu. Matamu, saudara. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajarkan pada kita untuk mengasihi. Saya tadi mengatakan, Anda mungkin karena situasi keadaan tidak bisa menyenangkan, membahagiakan Tuhan. Tapi jangan melukai hati Tuhan. Anda tidak bisa membahagiakan keluarga Anda tidak bisa membahagiakan orang tua Anda. Tetapi jangan membuat mereka terluka. Ini sangat penting. Juga anak-anak seminari. Anda tidak bisa mungkin berjuang. Ada mungkin saat ini Anda harus berjuang, tetapi Anda tidak mampu. Udah berusaha, tetapi minimal jadilah manusia yang baik. Layanilah dengan penuh sukacita. Layanilah dengan penuh kesungguhan. Kesungguhan ini adalah nilai yang Anda perjuangkan. Kesungguhan itu menunjukkan bahwa Anda hidup. Kesungguhan itu menunjukkan Anda berubah dan terus berubah. Saudara-saudariku, saya mengatakan dengan penuh antusias ini. Saya benar-benar terketuk oleh drama Romo-Romo dari India tadi. Mengenai pasukan berani hidup. Kita berani hidup menatap kehidupan meskipun pahit. Meskipun pahit, saudara-saudara. Kehidupan itu memang pahit. Kehidupan itu memang mungkin menyakitkan. Mungkin bagi segelintir orang.
yang tidak percaya pada kasih Tuhan. Tetapi kalau kita hari ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Wow, Allah Bapa mengasihi kita. Apalagi yang kita inginkan? Kalau sudah Allah Bapa mengasihi kita, wow. Saya memberikan peneguhan untuk Anda. Jangan takut menatap kehidupan. Tema Novena Roh Kudus hari ke-7 ini adalah rahmat Roh Kudus menguduskan kita. Tuhan menguduskan Anda, Tuhan menguduskan saya. Untuk apa? Untuk sungguh percaya kasih Allah. Saya tidak menganeh-aneh dengan Anda. Kalau Heraklitos sekian ribu yang tahun punya pemikiran bahwa segala sesuatu itu berubah, kita pun bisa berubah, saudara-saudari. Berubah apa? Dari kehidupan kita yang mungkin tidak karu-karuan menjadi baik. Menjadi baik, baik, lebih baik, terus baik. Setiap hari ada sesuatu yang baru. Saat Anda bangun tidur, Anda membuka mata, Anda membuat tanda salib, Anda berdoa. Ada sesuatu yang baru. Anda membuka jendela kamar Anda melihat pohon, burung-burung yang berkicau. Ada sesuatu yang baru. Buatlah niat baru. Hari ini aku mau melayani dengan sungguh-sungguh. Hari ini aku mau menyenangkan hati Tuhan. Hari ini sekecil mungkin aku tidak menyakiti orang. Sekecil mungkin aku tidak merugikan orang. Sekecil mungkin aku tidak menggunakan emosiku, amarahku untuk menyakiti orang. Saudara-saudari, apakah ini teori? Tidak. Inilah perjuangan, inilah perubahan. Inilah yang saya maksud. Hidup itu ada nilainya. Dengan demikian kita akan enjoy dalam kehidupan. Kita akan bahagia dalam kehidupan. Karena apa? Ada sesuatu yang kita perjuangkan. Hello bro, hello sis. Ada sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Tidak pandang ada masih muda, anak-anak, atau orang tua, atau sudah lansia. Tidak masalah, saudara-saudariku. Kerahiman ilahi menguatkan Anda. Roh Kudus membakar Anda, menguduskan Anda untuk menjadi baik, saudara-saudariku. Menjadi baik, menjadi baik. Inilah perjuangan kita bersama. Roh Kudus yang kita harapkan nanti. Dan hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun dalam diri kita. Roh Kudus menguatkan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ada badai tsunami, ada badai kehidupan, ada pandemi. Bila roh Allah ada di dalamku, aku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari. Artinya kita menari untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbuat baik. Dan sekecil mungkin, kalau bisa selimit mungkin kita berusaha untuk tidak menyakiti orang. Puji Tuhan kalau Anda bisa membahagiakan orang tua Anda, membahagiakan orang-orang yang Anda layani, puji Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak bisa membahagiakan mereka, berjuanglah untuk tidak menyakiti mereka. Ini yang menjadi poin penting khotbah saya hari ini. Kalau Anda tidak bisa membahagiakan orang-orang sekitar Anda, tidak bisa membahagiakan orang-orang yang dekat dengan Anda, jangan sakiti mereka. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda, sukacita Anda, semangat Anda untuk berdoa novena Roh Kudus. Tinggal 2 hari lagi. Jangan kasih kendor, saudaraku. Tetap bersemangat. Kita percaya rahmat Tuhan, kasih Tuhan, karunia Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda.